Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Master. Film ini menceritakan tentang Profesor Jedi pecandu alkohol. Tanpa sepengetahuannya, dia diberi tugas mengajar di sekolah rehabilitasi anak. Dia harus berurusan dengan gangster yang memakai anak-anak sebagai kambing hitam kejahatannya. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan 3 orang penjahat telah membunuh kedua orang tua dari seorang remaja yang bernama Bhavani. Mereka memanipulasi kejahatan ini dengan mengancam Bhavani untuk mengaku kepada polisi bahwa orang tuanya tewas akibat kebakaran dari ledakan gas. Tak hanya itu, mereka menjebloskan Bhavani ke sebuah penjara khusus remaja yang dimana para sipirnya telah mereka suap untuk menyiksa Bhavani. Selama berada di sana, Bhavani diperlakukan semena-mena. Tiap hari dia lalui dengan pukulan dan pukulan. Tahanan lainnya hanya bisa melihat dan tidak berani melawan. Tidak mau hidupnya hancur, Bhavani memperkuat fisiknya. Tidak ada pohon pisang, tembok penjara dia gunakan untuk melatih pukulannya. Suatu hari, Bhavani melarikan diri dari penjara. Salah satu algojo yang membunuh orang tuanya terkejut karena Bhavani berada di rumahnya. Jika Bhavani mau, dia akan menggorok lehernya ketika dia tidur. Namun Bhavani hanya ingin menjalani kehidupan normal. Dia akan memberikan setengah penghasilannya setiap minggu kepadanya. Bhavani mulai bekerja. Dia mengumpulkan puluhan supir truk. Mereka mengaku membayar Rp1.000 untuk melewati pos pemeriksaan karena tidak mempunyai izin. Dalam aksinya, Bhavani membunuh petugas penjaga pos. Dia dan temannya Das mencuri dokumen surat izin itu. Kini banyak puluhan supir truk yang sangat percaya kepada Bhavani. Dia hanya meminta Rp500 saja untuk setiap truk. Sejak saat itu, Bhavani mulai mengumpulkan pundi-pundi uang. Sebagian dia gunakan untuk membantu para preman jalanan. Resmi keluar dari penjara, Bhavani telah memiliki ratusan pengikut yang setia kepadanya. Beberapa tahun kemudian, 3 penjahat yang membunuh Bhavani mulai kebakaran jenggot. Kini Bhavani menjadi calon terkuat sebagai ketua persatuan pengemudi lori. Selain menguasai ratusan truk, Bhavani menjual daging ekspor dan bahkan dia berperan dalam pencucian uang seorang menteri. Uang yang disetorkan tiap minggu kepada mereka bertiga sekarang tidak berarti banyak. Bhavani yang sekarang beda dengan Bhavani yang dulu. Sekarung uang yang dia bawa akan diberikan kepada anak buah 3 penjahat ini. Dengan syarat, biarkan Bhavani menghabisi 3 pria keji ini yang telah membunuh orang tuanya. 2 juta bahkan 3 juta mereka menolak. Namun ketika Bhavani menyebut angka sampai 8 juta, mereka semua menerima. Dan hasilnya ini yang dilakukan Bhavani. Di sebuah kampus yang akan dikunjungi seorang menteri, kepala kampus dan kepolisian ribut mempermasalahkan kasus pelecehan yang terjadi. Seorang mahasiswa bernama Sri dan kawan-kawannya melaporkan. 2 dari pelaku yang bernama Adit adalah anak dari seorang pengusaha kaya, karena itu polisi dinilai tidak adil. Si pelaku itu bahkan hendak kabur ke Kanada. Sri dan kawan-kawannya melakukan pengejaran kepada pelaku dan para pengawalnya. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Jedi alias John Durairaj, seorang profesor di kampus mereka. Jedi mengejar bis yang membawa 2 pelaku pelecehan. Dan ini aksi pertama yang dilakukan Jedi. Kabur menggunakan sebuah kereta, Jedi melempar botol minuman untuk menahan pintu kereta.
Di sini dia kembali beraksi dengan gaya gumaset. Hey, maestro. Dua pelaku itu akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Ketika menteri tiba di dalam sebuah acara, Jedi masih di rumahnya tidur pulas. Seorang dosen cantik bernama Charu terkejut saat seorang profesor yang bernama Jedi itu dielu-elukan oleh hampir seluruh mahasiswa dan alumni. Mereka bahkan membajak sound system agar acara itu ditunda sampai Jedi datang. Gagal ditelepon, Sri dan kawan-kawannya datang menjemput Jedi. Ketika sudah sampai di acara tersebut, menteri memintanya naik ke panggung karena tenarnya Jedi. Satu hal yang menjadi kekurangan Jedi adalah tidak bisa melepaskan diri dari mabuk-mabukan. Jedi adalah seorang profesor muda dengan gelar master psikologi dan mengajar dalam bidang kepribadian. Gaya mengajarnya kocak, seru, dan lebih banyak dalam permainan team building. Ini yang terjadi kepada saingan Bhavani mengancam akan membunuhnya dalam perebutan ketua Persatuan Pengemudi Truk. Di kampus, para dosen berkumpul dalam rapat rencana pemilihan ketua BEM. Jedi yang hadir tidak bersuara karena ternyata dia sedang mabuk. Mahasiswa pendukungnya langsung masuk untuk membangunkan Jedi agar suaranya bisa didengar dekan. Ketika dosen lain tidak menyetujui pemilihan, berbeda dengan Jedi. Melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua BEM adalah sebuah langkah awal untuk mendidik mereka dalam dunia politik. Jika terbukti pemilihan ini merusak properti kampus, Jedi siap bertanggung jawab dan keluar dari kampus ini. Dua mahasiswa yang dianggap cocok adalah Savita, yaitu mahasiswi yang menjadi korban pelecehan sebelumnya, dan seorang siswa anak dari ayahnya yang sangat berpengaruh yaitu Bhargav. Jedi membuat aturan dan regulasi agar pemilihan ini berjalan lancar. Di waktu lain, Jedi sempat membual untuk menarik perhatian dari dosen baru yang cantik bernama Charu. Masing-masing calon melakukan orasi untuk menarik suara. Savita yang didukung penuh oleh Jedi khawatir dirinya akan kalah. Dan hasilnya, Bhargav yang lebih banyak menggunakan uang dan merendahkan seorang perempuan kalah di tangan Savita. Dengan rendah hati, Savita menemui rivalnya yang kala itu untuk menghindari keributan. Dia memberikan penawaran untuk membagi tugas. Bhargav menjadi ketua kuliah di siang dan Savita memilih ketua di kuliah malam. Sempat ragu-ragu, namun Bhargav menerimanya. Ternyata keputusan itu tidak disukai oleh ayahnya. Puluhan anak buah ayahnya yang menyusup menjadi mahasiswa hendak menghajar Jedi. Untuk memisahkan mereka, ini yang dilakukan Jedi. Jedi kembali beraksi untuk melawan komplotan penyusup itu. Situasi berhasil dikendalikan setelah polisi datang, namun banyak properti kampus yang hancur. Dalam pertemuan dekan, Charu berusaha membela Jedi. Jedi yang menghormati pimpinan kampus pasrah dengan keputusan mereka. Dia akan dikirim ke sebuah rumah pengawasan atau penjara remaja. Sementara itu, Bhavani kembali menghabisi rivalnya lebih dulu yang terbukti berencana akan membunuhnya. Selama 3 bulan, Jedi akan mengajar di penjara yang dihuni oleh komplotan preman anak buah Bhavani. Dan faktanya, selama ini tidak ada satupun guru yang bertahan lebih dari 1 minggu. Sesampainya di penjara ini, para tahanan sudah berencana untuk mengusir Jedi dari awal datang. Mereka terkejut ketika di dalam kelas Jedi tidak mengajar seperti guru formal lainnya. Dia mempersilahkan kepada mereka semua untuk melakukan keinginan mereka, termasuk untuk bernyanyi. Memilih pulang menggunakan sepeda kumbang. Jedi mendapat info kalau seluruh tahanan ini tidak pernah lepas dari narkoboy. Malam hari, 2 penghuni lapas yang mencoba menghubungi Jedi ditemukan oleh anak buah Bhavani. Mereka berdua dibawa ke hadapan Bhavani dan ini yang dilakukan. Esok hari, keduanya ditemukan tergantung. Jedi yang baru tiba terkejut saat melihatnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Jedi melihat kejadian yang membuatnya merenung. Charu datang menemui Jedi di kantor polisi. Ternyata dia adalah yang membuat skenario agar Jedi ditempatkan di rumah pengawasan ini. Jedi meminta maaf karena keteledorannya itu, ibu ini kehilangan 2 anaknya. Anak dari korban pembunuhan itu memberikan secari kertas untuk Jedi. Mereka berharap Jedi membawa perubahan.
karena mereka yang berada di tempat itu telah dijebak dan dipaksa untuk berbuat kejahatan. Dan untuk pertama kalinya, Jedi bisa menangis. Di tempat lain, Bhavani menemui rival terakhirnya. Dia memberikan waktu 2 menit untuk pergi. Namun, ini yang terjadi selanjutnya. Puluhan orang anak buah Bhavani dikirim ke kantor polisi yang dikuasai gangster itu untuk membunuh Jedi. Dan ini perlawanan yang dilakukan Jedi di tengah kesedihan dan amarahnya. Ketika Bhavani menelepon, Jedi berjanji akan mencarinya hingga ke liang lahat sekalipun untuk mempertanggungjawabkan kepada 2 bocah malang itu. Jedi kembali ke penjara yang sebenarnya dijadikan markas gembong narkoboy. Dia berjanji akan merubah tempat ini meskipun taruhannya adalah nyawa. Sejak saat itu, Jedi menghancurkan botol-botol minumannya. Jedi kembali ke penjara dengan gaya berbeda. Karena tidak diperbolehkan menyentuh anak didiknya, Jedi memukuli 3 pengawas agar anak-anak itu menurut kepadanya. Jedi melakukan sidak untuk membuang barang-barang haram. Di antara mereka terdapat Das yang menjadi intel sekaligus tangan kanan Bhavani. Jedi kemudian mengundang Charu dan mahasiswanya untuk membantu membersihkan penjara ini. Saat malam hari, terjadi keributan saat mereka sedang makan. Jedi mengejar beberapa tahanan yang hendak kabur, namun ternyata mereka penyusup. Mental dan psikologi Jedi diuji kembali. Seorang ibu tukang masak diserang oleh Das. Bahkan beberapa anak mendapat serangan serupa. Jedi mendapat informasi kalau Das dan beberapa komplotannya berusia di atas 20 tahun. Mereka menyusup untuk membuat kekacauan di penjara ini. Dalam sebuah permainan, Jedi satu tim dengan si Unyil. Jedi kembali memberi pelajaran kepada mereka. Dan hasil akhirnya, Jedi dan anak-anak memenangkan pertandingan. Anak-anak dalam rumah pengawasan ini mulai menemukan titik terang. Di depan kamera, mereka berani membeberkan perlakuan Das dan komplotannya. Di sisi lain, Bu dosen mulai menyukai perubahan sikap dari Jedi dan pengabdiannya kepada anak-anak ini. Menurut ketua dekan, Jedi sejak kecil menjadi anak yatim piatu. Alkohol menguasainya setelah dia kehilangan kekasih dengan gelar sama yang meninggal karena penyakit. Suatu hari, komplotan preman mengejar Charu. Jedi yang ditelepon menyuruhnya bersembunyi di sebuah kios pangkas rambut. Si Jabrik menemukan persembunyiannya. Jedi yang melakukan video call dengan Charu khawatir dengan keselamatannya. Tiba-tiba si Unyil muncul dan melihat video pelaku. Rupanya mereka mau menuruti permintaan si Unyil untuk meninggalkan Charu. Terungkap, setiap anak yang pernah masuk ke penjara ini akan ditato oleh Das. Di keesokan harinya, Jedi membawa si Unyil ke warung nasi. Charu yang datang ditato tangannya oleh Jedi. Dia disuruh menunjukkan tato itu kepada pemilik warung nasi dan inilah yang terjadi. Jedi kembali melanjutkan misinya dengan membawa sebuah ember untuk membasmi komplotan Bhavani. Dibantu si Unyil, Jedi masuk ke markas Bhavani. Dia menodong seorang pria yang baru keluar dari toilet. Dengan todongan pisau, Jedi meminta mereka menunjukkan Bhavani, padahal orang yang dia sandera adalah Bhavani. Jedi memperingatkan Bhavani dan komplotan untuk menghentikan kejahatan mereka, atau tidak dia akan menghabisi mereka semua. Di keesokan harinya, giliran Bhavani yang mengancam akan menghabisi semua pendukung Jedi termasuk seluruh mahasiswanya. Jedi segera memperingatkan mereka semua tentang ancaman ini.
Tadi duga ancaman Bhavani tidak main-main. Beberapa siswanya termasuk Bhargav dan Sri tewas dibunuh oleh mereka. Saat Jedi pergi dari penjara untuk menuntut balas dendam, kesempatan itu dimanfaatkan Das untuk menculik seluruh anak-anak. Jedi kembali ke penjara. Dia bisa saja memaksa komplotan Das untuk buka mulut. Kali ini Jedi menggunakan pendekatan hati untuk membuka pikiran mereka. Akhirnya Jedi mendapatkan petunjuk lokasi truk-truk berada. Anak-anak itu akan dibawa melewati perbatasan untuk diperjualbelikan. Jedi berhasil mencegat mereka dan ini yang dilakukan Vanati. Truk-truk itu berhasil dijatuhkan. Sesampainya di markas Bhavani, ternyata anak buahnya disuruh membunuh Das dan menjadikannya kambing hitam dari kasus penculikan anak. Ternyata saat Jedi menghentikan truk terakhir, dia kembali membuka hati dan pikiran Das. Bhavani selama ini memperalatnya untuk cuci tangan dari segala kejahatan kejinya. Saat truk itu dibuka, inilah yang terjadi. Jedi harus melawan Bhavani yang memiliki pukulan berbahaya bagaikan pukulan si leher beton. हो सके तो मुझसे बस इतनी ही ताकत है. Beberapa kali pukulannya tidak berhasil mengenai Jedi, dan ketika itu terjadi, Jedi langsung jatuh tidak berdaya. Tak lama kemudian Jedi pun kembali bangkit. Saat Bhavani kembali melayangkan pukulan, Jedi menggunakan gelang ajaibnya. Ini Bhavani tidak bisa berkutik lagi. Sepak terjangnya di dunia kejahatan anak telah berakhir. Dan ini hukuman terakhir untuk Bhavani. Penjara anak-anak itu kini ditutup. Das dan Jedi dikirim ke penjara dewasa. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Master ini? Jadi kabarnya film thriller action Tamil ini awalnya dijadwalkan tayang pada bulan April tahun 2020. Namun karena adanya pandemi COVID-19, maka penayangannya yang dijadwalkan tersebut harus diundur. Menunggu hampir setahun film Master tayang di gedung bioskop membuat para penonton semakin penasaran. Alhasil, setelah trailer Master viral, para penggemarnya langsung memadati gedung bioskop untuk mengantri tiket film Master. Parahnya, para pengantri tiket itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Fenomena antrian panjang di depan gedung bioskop ini pun viral hingga sampai ke netizen Twitter Indonesia. Udah tahu kalau udah masuk viral di Indonesia kayak gimana. Namun tidak lupa juga dengan Kopai, suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.